Selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Amperiana Muru dalam Mari Bersaat Teduh. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di pagi ini kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Di pagi ini kami hampiri tahta hadirat-Mu dengan rasa syukur ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Karena Engkau berkenan memberikan kami hari yang baru, untuk kami boleh melakukan tanggung jawab yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Di dalamnya kami ingin berjalan bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu pada hari ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat Allah yang Kristus kasihi, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 memberitakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Kita akan melihat ayat ini secara khusus di dalam ayatnya yang pertama. "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku." Ibu bapak saudaraku, Yesaya pasal 40 sampai 55 ini berasal dari masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Mereka pada waktu itu dalam keadaan hancur tanpa harapan. Dalam situasi seperti itu, Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Allah akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Untuk itu, Tuhan Allah akan menghadirkan seorang hamba Tuhan yang akan membebaskan umat. Yang menarik dari sosok hamba Tuhan ini adalah misi yang diembannya atau yang dibawanya. Ada dua misi yang diemban oleh hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Allah itu, saudaraku. Yang pertama, dia harus menyatakan hukum Allah, bukan semaunya sendiri. Yang kedua, hukum yang dinyatakan tersebut bukan hanya untuk bangsa Israel saja, bukan hanya untuk umat Yehuda saja, tetapi untuk semua bangsa. Tujuannya adalah supaya Israel dan semua bangsa akan memperoleh keselamatan. Umat Allah, hukum Tuhan yang dibawa oleh sang hamba Tuhan tersebut dilandasi oleh kasih Allah atas umat. Hukum Tuhan itu bukanlah untuk membinasakan atau mematikan, tetapi untuk menyelamatkan. Dalam ayat ketiga ditegaskan di sana, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan kata lain, misi yang diemban oleh sang hamba Tuhan pilihan Allah itu benar-benar misi yang menyatakan isi hati Allah kepada dunia, bahwa Allah begitu mengasihi yang berdosa dan terhilang, bahwa Allah peduli terhadap yang tertindas dan yang sedang mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran, bahwa Allah berempati dan bersimpati
kepada mereka yang mengalami penindasan. Pertanyaannya, siapakah hamba Tuhan itu? Seperti apakah hamba Tuhan itu? Umat Allah yang Kristus kasihi, secara sederhana, hamba Tuhan itu diartikan dia yang melakukan perintah Tuhan. Dan yang terpenting adalah bahwa hamba Tuhan tersebut akan dipenuhi oleh Roh Allah sehingga ia bisa mengemban atau melaksanakan missio Dei atau misi Allah dengan adil dan benar. Ayat 1 menegaskan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan kata lain, saudaraku, siapapun yang dipilih Allah, dialah hamba Tuhan yang harus melaksanakan misi Allah atau missio Dei. Di dalam Yesus Kristus, nubuat Allah pada masa Yesaya ini tergenapi. Yesus hadir sebagai hamba Tuhan yang mengemban misi Allah Bapa ke dalam dunia, yakni keselamatan atas dunia ini. Yesus Kristus hadir ke dalam dunia bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa, sehingga mereka yang terpinggirkan ini memperoleh keselamatan Allah. Lukas 4 ayat 18 mencatat kalimat Yesus dengan apik. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi saudaraku, Yesus Kristus hamba Tuhan yang setia, yang menjadi hamba sampai titik akhir kehidupannya. Dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, yaitu memberi keselamatan bagi dunia ini, menghadirkan rancangan keselamatan Allah atas bangsa-bangsa. Lalu pada masa kini, siapa hamba Tuhan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Hamba Tuhan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah seluruh orang percaya yang sudah menerima keselamatan Yesus Kristus. Anda dan saya adalah milik Kristus. Anda dan saya mengemban panggilan dan pengutusan Kristus di dalam dunia ini. Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang terpilih dan harus melaksanakan missio Dei, misi Allah ke dalam dunia ini. Mari saudaraku, kita hadir sebagai hamba Tuhan dengan membawa keadilan dan kebenaran Allah bagi semua orang. Mari kita hadir dengan membawa hati Allah yang peduli kepada mereka yang terpinggirkan, baik karena kungkungan dosa ataupun karena terabaikan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita hadir dengan hati seorang hamba yang setia melaksanakan misi Allah atas dunia. Melalui kehadiran ibu bapa, saudara dan saya, kiranya kabar baik bahwa Allah peduli kepada semua orang, bahwa Allah mengasihi dunia ini, bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang berdosa, kita hadirkan lewat kasih, kepedulian, sikap, perkataan kita yang boleh menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Allah mengasihi dunia ini. Mari kita sampaikan berita ini, kabar baik ini kepada dunia yang merindukan keselamatan daripada Tuhan. Selamat beraktivitas untuk hari ini, saudaraku. Ingat, Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Tunjukkanlah hal itu dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya melalui kehadiran ibu bapa, saudara dan saya hari ini, banyak jiwa terberkati. Puji Tuhan. Itulah misi kita, misi Allah yang harus kita emban pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, sebagaimana firman Tuhan, mampukan kami hari ini
dalam seluruh aktivitas kami, baik dalam keluarga, baik di dunia kerja, ataupun dalam persekutuan orang percaya. Kami mampu hadir sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan misi Allah dengan baik dan benar. Kiranya kehadiran kami hari ini menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Dan melalui kehadiran kami, Kristus Yesus dipermuliakan. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah, mari bersatu teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.